Allah. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat yang baik bagi masa depan. Amin. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Doa mulai. Terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang sejarah virus ya, kemarin ya. Ya. Sekarang Mbak Cik mau menjelaskan tentang apa sih virus itu, seperti apa sih? Ya. Sebelumnya Mbak Cik mau tanya dulu. Pasti di antara kalian sudah pernah mengalami flu. Ya. Rasanya gimana? Hidung bersumbat, sesak bernafas, apalagi pusing. Ya, itu flu. Flu kayak gitu. Enak nggak sih kena flu? Enggak. Flu itu adalah suatu penyakit yang disebabkan kenapa? Oleh apa? Virus. Cirinya adalah dia menular, ya nggak? Iya. Kan pesantren, kalau di kamar, misalkan ada satu temannya yang kena flu, maka bisa jadi sekamar kena flu. Jadi virus itu seperti itu. Oke. Kursinya yang baru datang. Oke, sekarang perhatikan ya. Saya dari Baci. Yang pertama kita akan pelajari tentang gambar. Absen dulu ya sama Baci ya. Iya. Oke. Lupa Baci. Oke, yang pertama Adelia. Alfian Nuraziza. Alisa. Amelia Agustin. Ayu Askiatul. Bintana. Dia kasih. Fani Maidia. Ada 2. Nah, yuk kita kembali ke laptop. Nah, sekarang perhatikan di sini ada 3 gambar. 3 gambar di sini. Gambar 1, 2, 3. Ya, coba sekarang saya ingin tahu yang pertama, gambar pertama itu gambar apa ya kira-kira? Cacar. Pernah kena cacar? Pernah. Yang kedua yang bisa cium tangan. Gambar apa? Iya, Arisatul. Gambar apa? Herpes. Apa herpes? Pernah kena herpes? Pernah. Herpes? Belum ada yang pernah kena? Belum. Ya, itu herpes hampir sama dengan cacar, cuman ada efek menggigil ketika terkena herpes. Sama, ini juga disebabkan oleh virus. Gambar yang ketiga, tahu dong? Ojo. Corona. Kenal sekali. Yang baru saja melanda negeri kita. Yang baru saja banyak memakan korban. Ini juga akibat ulah dari virus. Nah, sekarang nanti setelah pembelajaran ini, Baci ingin kalian mengetahui seperti apa ciri-ciri virus. Yang pertama, kemudian yang kedua, menganalisis struktur fungsi tubuh virus. Di bagian apa? Fungsinya buat apa loh? Ada bagiannya Bu? Ada dong. Meskipun virus itu bukan merupakan sel. Ya. Dan yang kedua, merancang struktur fungsi tubuh virus dengan baik. Nanti Bu Aji mau kalian membuat rancangan atau model. Boleh replika, boleh gambar, boleh. Ya? Kemudian ini nanti diuretik dan lisogenik. Siswa mengetahui diuretik dan lisogenik. Nanti gimana sih caranya virus memperbanyak diri? Nah, itu juga yang akan dipelajari pada hari ini. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjut, sekarang Bu Acik mau tunjukkan kalian sebuah
video. Tapi sebelum saya tunjukkan video, silakan kalian berkumpul di kelompok masing-masing. Nanti dari diskusi kalian akan saya tunjuk secara acak presentasi. Ya. Yang ditunjuk harus siap. Karena saya tunjuknya tidak berurutan sesuai urutan kelompoknya. Ya, sesuai dengan acaknya Bu Aji. Nih, kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Benar suaranya? Benar. Kita simak. Sebenarnya cara penularannya tuh hampir sama seperti Bu Aji. Ya, bisa bersin langsung pindah. Hanya kalau bersin, etikanya adalah kita tutup. Kalau batuk pakai ya, bersin kita pakai tutup. Harus seperti itu. Ya. Caranya bersama dalam satu askara. Kan untuk nempel di inangnya. Kemudian di sini adalah paru-paru kita. Badannya, jadi lemak kalau kena apa namanya sabun, ya itu akan luntur. Sama kamu kalau kora-kora gimana sih? Ya, semuanya kora-kora kan? Ya. Sabun kora-kora, lemak yang tadi licin, piringnya licin, kalau kena sabun kora-kora jadi gimana? Bersih. Jadi kalau tidak bersih, virusnya hilang, virusnya mati, tidak jadi menyebar ke mana-mana. Itulah kenapa wajib cuci tangan. Ada aturannya ya kemarin ya? Iya. Ini buku paket juga ada, ya. Nah, ini saya bagikan dulu, nanti saya umumkan cara pengisian. Straplesnya boleh dibuka kalau nanti ada yang mau ngisi yang mana dulu gitu. Ya, kulitnya virus kayak gimana ya. Nah, di buku itu yang ada, yang terkenal sering dibahas itu yang bakteriofag. Namanya virus T. Kenapa kok itu? Itu adalah virus yang paling sering dibahas karena ukurannya itu besar sehingga mudah untuk seperti ini kan? Kalian isi bagian A itu apa, B apa, C apa dan seterusnya. Paham? Paham. Yang kedua, bagian apa? Deskripsinya apa? Mengerti maksudnya? Bagian itu bagian yang kamu identifikasi di yang pertama, ya? Yang pertama ini. Kemudian nanti yang hasilnya kamu masukkan di tabel yang kedua, ya? Kemudian menyelesaikannya. Dibagi-bagi, statusnya dibuka boleh. Tanyakan yang belum paham, tanyakan.
Ya, kelompok 2. Ya. Ya. Dua sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. 5 bagaimana? Sudah. Kok masih nulis? Oh ya, sudah ya. Oke, ini ingin tahu saya hasilnya. Oke, saya mau untuk yang pertama maju dari kelompok 2. Haitul Kamila, silakan maju. Bacakan hasil diskusinya. Haitul Kamila, kamu nomor absen berapa nih? Ada temannya, jangan bilang kebaca. Suaranya keras. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sebutkan bagian tubuh dengan yang A kepala, yang B koksid, yang C DNA, yang D leher, E serabut ekor, F papan dasar, G jarum penusuk. Ya. Yang A saja ya. Dari situ ada yang mau menambahkan? Tadi ada salah sebut di bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu menyebutkan ada koksid. Benar nggak tuh koksid? Salah. Yang bagian mana tuh koksid tuh? Tadi dibilang. B. Bukan koksid ya, apa yang benar? Kapsid. Madiatus Zulaikha. Ya. Nah, satu aja dulu. Kita lagi yang lain menambah. Silakan yang bagian B dibacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Di situ ada bagian kepala berisi kapsid arena asam nukleat untuk mengatur seluruh aktivitas virus. Yang kedua, kapsid selubung terluar virus yang tersusun atas protein. Yang ketiga, DNA penyusun genom atau kumpulan gen berfungsi sebagai infogenetik. Leher penghubung kepala dengan ekor virus. Yang kelima, serabut ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserangnya. Yang keenam, papan dasar membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Yang ketujuh, jarum penusuk menusuk sel inang untuk memindahkan materi genetik. Sekian dari kami. Tanya kamu dong, responnya gimana? Ada yang mau dilengkapi, yang mau melengkapi, boleh ajukan kakak. Ayo coba, bisa kak? Yuk, tunjukkan gambarnya. Nih pakai pulpen nih. Tunjukkan. Satu atau 3 bagian saja. Yang ini kepala, yang ini kapsid, yang ini DNA, ini leher. Nah, itu bagian ekor. Ini ada lempeng dasar. Artinya sama, ya? Ya. Oke, sudah. Nggak ada yang ditanyakan nih? Salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Bakteri. Oke, yuk. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah ada, namanya ada. Tanyakan.
Wajib punya modelnya. Tuh, modelnya. Bakteriophage. Kalau begitu lagi nyebutnya bakteriophage. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Ya? Atau kalian bikin seperti ini. Ya, gampang kok. Ini juga wajib bikinnya dari barang bekas. Nanti bikin seperti ini. Kenapa kok harus bikin seperti ini? Biar ada yang dipegang, dipandang-pandang. Oh ya, aku udah pernah belajar virus tuh kayak gitu sama Bu Aci. Ya? Ya. Cantik gak? Cantik. Bu Aci buat seperti ini. Mirip gak ya? Mirip gak? Iya. Namanya replika. Ya? Jadi ini adalah bagian kepalanya. Di dalam kepala tadi ada apa? Ada kapsid. Kapsid itu adalah kulitnya. Kulit terluarnya itu kapsid, ya. Di dalam kepala ada DNA. Apa fungsi DNA? Iya. Sini. Kelompok 3 Dulviatin Mardiatus. Apa fungsi DNA? Penyusun genom atau kumpulan gen berfungsi sebagai infogenetik. Infogenetik. DNA di dalam kepala virus itu fungsinya untuk menyampaikan informasi genetik. Betul sekali. Ya, dari virus disampaikan ke bakteri, diinfeksi. Ya, sini seperti ini. Saya nih videonya kayak gini. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi tadi ada kepala, isi kepalanya itu ada DNA. Merah tadi. Nah itu. Ini DNA apa di mana? Tuh DNA-nya di transfer yang DNA bergabung dengan DNA bakteri. Tuh akhirnya dia setelah bergabung, akhirnya dia bisa mensintesis asam nukleat, kemudian jadi bagian tubuhnya disusun sampai banyak, dia mengeluarkan enzim yang bisa memecah sel inangnya. Sel inang itu sel yang ditumpang. Enggak. Sebelahnya bakteriophage, ini adalah virus influenza. Bentuknya apa? Atau bulat. Saya juga punya nih. Tadi ada yang bilang HIV. HIV. Human Immunodeficiency Virus. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Tadinya mau bikin virus corona, tapi virus corona kayaknya nggak ada bulu-bulunya seperti ini. Ini ukurannya tidak seperti ini. Kalau virus ukurannya seperti ini, saya tidak bisa bayangkan seperti apa. Ya, jadi virus ini ukurannya berapa sih ukuran virus kemarin sudah dibahas? Ukuran virus dulu pakai min 9 meter. Jadi 1 dibagi 1 miliar. 1 miliar itu nolnya berapa? 1 dibagi lagi. 1 meter dibagi 1 miliar. Itu ukurannya virus. Bisa bayangkan? Tidak bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harus ada yang ditanyakan. Silakan tanyakan. Asam nukleat. Asam nukleat itu apa ya? Ada yang bisa bantu jawab dulu? Belum terjawab? Apa asam nukleat? Asam nukleat itu adalah sekumpulan dari protein ya yang berada dalam DNA. Tadi DNA apa? Fungsinya apa? DNA itu ada di dalam kepalanya nih, ada di dalam kepalanya virus. Menyusun genom, menyampaikan informasi genetik. Ya, informasi genetiknya apa? Menghancurkan tadi. Karena virus itu sifatnya dia bisa hidup jika ada sel inang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, boleh, silakan. Apakah virus bisa menguntungkan? Apakah virus bisa menguntungkan? Bisa. Virus juga bisa merugikan, tapi dia juga punya sisi positif. Menguntungkan. Kenapa kok bisa menguntungkan? Contoh virus yang menguntungkan apa? Vaksin. Nah,
Vaksin tuh yang dibuat suntik, dalamnya tuh bukan obat, tapi juga itu virus. Hanya saja virusnya dilemahkan, ya, sehingga bisa nanti ketika ada virus yang sejenis masuk, maka dia juga akan melemahkan virus yang masuk tadi. Akhirnya apa, penyakitnya nggak jadi nempel. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi virus ada yang menguntungkan juga, tidak hanya merugikan. Tapi kebanyakan virus itu merugikan. Banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Bisa menyerang tanaman, bisa menyerang hewan dan juga manusia. Nah, sekarang kesimpulannya apa dari yang sudah kita pelajari ini? Kesimpulannya, ayo, acung, satu, ya, Briani, yang keras. Virus disebut sebagai organisme peralihan karena virus memiliki ciri makhluk hidup dan benda mati. Iya, virus merupakan makhluk peralihan karena dia ciri dari makhluk hidup dan benda mati. Terus yang kedua, Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia bisa Memperbanyak diri. Boleh yang ketiga, ya. Kemampuan memperbanyak diri atau berproduksi ini dapat dilakukan dalam organisme lain. Kemampuannya itu bisa dilakukan oleh organisme yang lain, ya. Jadi virus itu dikatakan makhluk peralihan karena dia bisa memperbanyak diri, tapi dikatakan benda mati juga bisa. Kenapa? Karena dia bisa dikristalkan. Ya, virus itu bisa dikristalkan. Kapan virus dikristalkan? Jadi ketika virus tidak menemukan inang, maka dia akan mengkristalkan dirinya. Aku nggak tahu. Untuk selanjutnya, nah, kesimpulan sudah ya. Ini kalian buat seperti ini. Kalau bahannya sulit gimana Bu? Nanti boleh kalian browsing di tempat warnet ya. Ada warnet ya kan? Ya. Tutorial membuat replika virus. Buatnya harus yang seperti punya Bu Aji. Boleh ditiru lagi, boleh. Tapi nanti kalian sesuai dengan bentuk yang ada di LKPD. Itu gampang. Lebih mudahnya pakai malam. Ya, pakai malam. Besok saya jelaskan tekniknya. Ya. Jadi besok ada ketemu lagi ya. Ya. Kalian isi refleksi yang ada di LKPD. Tuh, yang warna pink tuh. Nah, warna pink yang di checklist tuh. Di checklist ada nggak? Ada. Ya, yang checklist diisi ya. Ini mana yang belum dipahami. Terus post testnya diisi, dikumpulkan bersama dengan LKPD-nya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ini bonus video. Nah, kita lihat tuh. 1, step 2, step 3. Oke, selesai. Nah, kita lihat. Dari ketika bakterifagnya di sini, ya, dia nempel. Ini adalah bakterinya. Kemudian ke step yang kedua, dia sudah mulai injeksi. Ini udah diinjeksi sih sebenarnya. Nah, ini sintesis. Sintesis itu bikin bagian tubuhnya, bikin kepala, bikin lengan, bikin ekor. Ya, terus yang ketiga, dia sudah mulai memecah sel bakteri. Nah, selesai. Selesai. Nah, tadi selama diskusi Bu Ati sudah menilai juga. Jadi dari diskusi yang sudah kita laksanakan, ternyata ada dari anggota kelompok yang paling aktif. Dan anggota kelompok yang paling aktif adalah kelompok 2. Selamat kelompok 2. Dapat snack. Selamat ya, tepuk tangan lagi dong. Terus yang lain, apakah nggak dapat nilai? Dapat dong, LKPD.
KBD-nya, soal post testnya dikumpulkan sekarang. Jadi nilainya juga dari sana. Silakan dulu. Kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk. Kelompok 4. Oke. Masih kelompok yang pertama ini gimana? Nah, nih. Ingat, tadi sudah belajar strukturnya ya? Ya. Besok saya jelaskan lagi pertemuan selanjutnya tentang replikasinya. Cara penyebarannya tuh kayak gimana sih? Materi struktur virus sudah, videonya seperti apa, kalian sudah lihat di video tuh kayak gitu. Kalian juga sudah lihat penampakannya kurang lebih seperti ini, ya kan? Seperti lambda, ini adalah virus HIV dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita bisa tahu bagaimana perkembangan cara penyebaran virus. Ya? Tetap hidup sehat, tetap pola makan juga dijaga agar terhindar dari segala penyakit yang terutama disebabkan ya. Oke. Silakan kita berdoa bersama-sama dulu sebelum kita pelajaran. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina Rabbi fanfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina amin ya Allah 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 ya Allah rabbal alamin. Ya? Dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam